Pada video bagian 1, sudah dibahas bahwa pada bentuk aljabar juga berlaku operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada video bagian 2 ini, kita akan bahas operasi penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan biasa. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak contoh berikut. Sebuah toko menjual printer klip dalam kemasan kecil dan besar. Tentu saja isi tiap kemasan berbeda ya jumlahnya. Nah, kali ini Pak Joko membeli 4 kemasan kecil dan 3 kemasan besar. Sedangkan Pak Agung membeli 5 kemasan kecil dan 2 kemasan besar. Jumlah klip yang mereka beli menjadi 9 kemasan kecil dan 5 kemasan besar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa buah jumlah printer klip yang dibeli oleh Pak Joko dan Pak Agung? Nah, karena kita belum tahu berapa isi dalam tiap kemasan, maka banyaknya printer klip yang ada pada tiap kemasan kita misalkan menjadi sebuah variabel. Misalnya, banyaknya printer klip pada kemasan yang kecil adalah X, sedangkan banyaknya printer pada kemasan besar adalah Y. Sekarang kita hitung banyaknya klip yang dibeli oleh Pak Joko. Ada 4 kemasan kecil, masing-masing kemasan berisi X buah klip. Maka banyaknya printer klip yang ada di sana adalah 4 dikalikan X, atau ditulis dengan 4X. Dari 3 kemasan besar, masing-masing berisi Y buah klip, maka total klip pada kemasan besar adalah 3 dikalikan Y, atau 3Y. Sehingga banyaknya printer klip yang dibeli oleh Pak Joko adalah 4X tambah 3Y. Sementara Pak Agung ada 5 kemasan kecil, masing-masing berisi X, maka banyaknya printer klipnya adalah 5 kali X atau 5X. Sedangkan 2 kemasan besar masing-masing berisi Y, total klip yang ada adalah 2Y, sehingga total yang dibeli Pak Agung adalah 5X ditambah dengan 2Y. Adapun jumlah klip yang mereka beli ada 9 kemasan kecil, masing-masing berisi X, maka totalnya adalah 9 kali X atau 9X. Sedangkan yang besar ada 5 kemasan, masing-masing berisi Y, totalnya adalah 5Y. Sehingga total klip yang mereka beli adalah 9X ditambah dengan 5Y. Dari sini kita mendapatkan bentuk aljabar hasil penjumlahan dari 4X tambah 3Y ditambah 5X tambah 2Y, hasilnya adalah 9X tambah 5Y. Jika kita amati, ternyata 9X didapatkan dari 4X ditambah dengan 5X. Dalam aljabar, 4X dan 5X itu disebut sebagai suku-suku yang sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel sama. Ketika suku-suku yang sejenis dijumlahkan, 4X ditambah dengan 5X, hasilnya adalah 9X. Ya, tinggal kita tambahkan koefisiennya, 4 tambah 5 sama dengan 9. Demikian juga dengan 5Y, didapatkan dari 3Y ditambah dengan 2Y. 3Y dan 2Y itu juga merupakan suku yang sejenis, karena memiliki variabel yang sama. Tinggal kita jumlah, 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. 3Y tambah 2Y hasilnya 5Y. Oke. Berdasarkan paparan tadi, ada aturan yang berlaku dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan dalam aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis, yaitu suku yang sama dalam variabel maupun pangkatnya ya. Contohnya, 2X itu sejenis dengan 3X, karena variabelnya sama-sama X. Maka 2X dan 3X ini bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Demikian juga 5A kuadrat sejenis dengan negatif 8A kuadrat. Kita lihat variabelnya sama-sama A dan pangkatnya juga sama-sama 2.
maka mereka juga sejenis dan bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Berikutnya 4xy kuadrat juga sejenis dengan 7xy kuadrat. Variabelnya sama-sama x dan y, pangkatnya juga sama, maka mereka juga bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Bagaimana yang tidak sejenis? Contohnya 2x tidak sejenis dengan negatif 5p ya, jelas variabelnya tidak sama, yaitu x dan p. Demikian juga 3a tidak sejenis dengan 4a kuadrat, walaupun variabelnya sama-sama a, tetapi pangkatnya berbeda. Demikian juga 3x kuadrat y tidak sejenis dengan 4xy kuadrat. Mereka memiliki variabel yang sama, tetapi pangkatnya berbeda. Nah, suku-suku yang demikian, yang tidak sejenis, tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, agar lebih jelas, mari kita bahas beberapa contoh soal berikut ya. Yang pertama, 7x ditambah dengan 2x. Kedua suku itu memiliki variabel yang sama, yaitu x, dan pangkatnya juga sama, berarti mereka sejenis. Dengan demikian, keduanya dapat dijumlah ya. Karena sama-sama memiliki variabel x, maka hasilnya juga akan dalam bentuk x juga variabelnya. Sedangkan koefisiennya tinggal kita jumlahkan, 7 dengan 2, 7 tambah 2 menjadi 9. Sehingga 7x tambah 2x hasilnya adalah 9x. Berikutnya, 5a dikurangi 2a. 5a itu sejenis dengan negatif 2a, maka hasilnya juga dalam bentuk a. Tinggal kita kurangkan variabel koefisiennya ya. 5 kurangi 2 hasilnya adalah 3, maka 5a dikurangi 2a hasilnya adalah 3a. Selanjutnya 4a tambah 9 dikurangi 5a dikurangi 2. Sebelum kita jumlahkan, ada baiknya kita kelompokkan dulu ya suku-suku yang sejenis. Pertama, 4a itu sejenis dengan negatif 5a, kita kelompokkan di sini. Berikutnya 9 dengan negatif 2 juga sejenis ya, sama-sama tidak memiliki variabel, kita kelompokkan juga seperti ini. Nah, baru kita jumlahkan, 4a dikurangi 5a hasilnya adalah negatif 1a ya. Dari mana min 1? 4 dikurangi 5 adalah min 1. Kemudian 9 dikurangi 2 hasilnya adalah positif 7, maka hasilnya adalah negatif 1a ditambah dengan 7. Berikutnya 3x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 5xy dikurangi 8 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5y kuadrat ditambah 6xy. Sebelumnya juga sama, kita kelompokkan dulu suku yang sejenis ya. Kita lihat, nah pertama ini sama-sama memiliki variabel x, pangkatnya 2, kita kelompokkan. Kemudian yang kedua 4y kuadrat dengan min 5y kuadrat juga sejenis karena sama-sama y kuadrat. Dan yang terakhir min 5xy sejenis dengan 6xy. Kemudian kita kelompokkan seperti ini. Masing-masing kita jumlahkan yang sejenis ya, 3x kuadrat tambah 5x kuadrat tambah 2x kuadrat hasilnya adalah 5x kuadrat. Berikutnya 4y kuadrat dikurangi 5y kuadrat hasilnya adalah negatif 1y kuadrat. Kemudian min 5xy tambah 6xy hasilnya adalah plus 1xy. Terakhir adalah negatif 8, itu tidak ada yang sejenis, maka tidak bisa kita tambahkan dengan suku yang lain ya. Selanjutnya itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini ya, karena min 1y kuadrat itu sama saja min 1 kali y kuadrat, hasilnya tidak lain adalah min y kuadrat. Demikian juga plus 1xy sama saja dengan plus 1 kali xy, hasilnya plus xy. Nah, contoh berikutnya adalah penjumlahan bentuk aljabar yang ada di dalam kurung seperti ini. Caranya sederhana, kita tinggal membuka saja kurungnya. Yang pertama tetap ya, 4x kuadrat tambah 5x dikurangi 3. Yang kedua ditambah, itu artinya ditambah dengan semua suku yang ada di dalam kurung ya, sehingga menjadi ditambah negatif x kuadrat itu sama aja dengan pengurangan dengan x kuadrat ya, berarti menjadi dikurangi x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah dengan 2. Langkah selanjutnya sama seperti langkah yang terdahulu ya, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis.
kemudian masing-masing kita jumlahkan seperti ini. Yang berikutnya, yang ini pengurangan ya. Untuk pengurangan ini perlu hati-hati. Untuk bentuk aljabar yang pertama, kita bisa langsung hilangkan kurung buka dan kurung tutupnya. Namun untuk yang bentuk aljabar kedua ini hati-hati ya, karena pengurangan di sini artinya bentuk aljabar ini dikurangi dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Kita buka satu-satu ya, secara hati-hati. Pertama, dikurangi dengan 2A, ditulis dikurangi 2A. Kemudian yang kedua, dikurangi juga dengan negatif 8B. Dikurangi dengan bilangan negatif artinya adalah sama saja dengan penjumlahan. Berarti dikurangi negatif 8B artinya adalah ditambah dengan 8B. Berikutnya, dia juga dikurangi dengan positif 3. Dikurangi dengan bilangan positif artinya sama saja dengan pengurangan, maka menjadi dikurangi 3. Langkah berikutnya tinggal kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, kemudian kita jumlahkan ya, seperti ini. Nah, yang berikutnya kadang kita ketemu dengan soal yang seperti ini ya. Ada kata-kata pengurangan A oleh B dan pengurangan A dari B. Perbedaannya hanya di kata-kata oleh dan dari, tapi maknanya berbeda ya. Untuk pengurangan A oleh B, maknanya adalah A dikurangi dengan B. Kadang-kadang kata-kata oleh diganti dengan gitu ya. Sedangkan pengurangan A dari B artinya adalah B dikurangi A. Ya, pengurangan A dari B artinya B dulu, ya dikurangi oleh A. Sebagai contoh, kita lihat, tentukan hasil pengurangan dari 5Z. Tentukan hasil pengurangan 5Z plus 3 oleh 2Z dikurangi 7 ya. Kata-katanya oleh. Maka itu artinya adalah 5Z ditambah 3 dikurangi dengan 2Z dikurangi 7. Kemudian langkah yang sama kita terapkan. Kita buka dulu kurungnya, hati-hati saat membuka kurung yang kedua. Dikurangi 2Z, kemudian dikurangi dengan negatif 7, artinya sama dengan ditambah 7. 5Z dikurangi 2Z hasilnya 3Z, kemudian 3 ditambah 7 hasilnya 10. Hasil yang berbeda kalau pertanyaan diganti dengan tentukan hasil pengurangan 5Z tambah 3 dari 2Z dikurangi 7. Maka penghitungannya menjadi seperti ini ya, kebalikan dengan yang pertama tadi. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, menjadi negatif 3Z dikurangi 10. Oke, contoh yang terakhir. Tentukan keliling bangun datar berikut. Nah, ada sebuah persegi panjang, beberapa diketahui panjangnya adalah A dan B. Nah, karena ada tanda yang sama, maka yang ini juga panjangnya A. Demikian juga yang bawah. Demikian juga untuk yang sebelah kiri ya, panjangnya sama-sama B. Sama dengan yang sebelah kanan juga B. Kemudian kelilingnya adalah jumlah panjang dari semua sisinya. Maka tinggal kita jumlahkan saja semua sisi yang ada menjadi seperti ini. A-nya ada 6, B-nya juga ada 6, maka ini koefisiennya 1 ya, maka hasilnya adalah 6A ditambah dengan 6B. Yang berikutnya, sebuah segitiga memiliki panjang sisi 2x dikurangi 5, 3x ditambah 6, dan x ditambah 6. Tentukan keliling segitiga tersebut. Caranya sama, keliling adalah jumlah panjang semua sisi, maka tinggal kita jumlahkan saja semuanya, dan hasilnya adalah seperti ini. Kita kelompokkan semua suku yang sejenis, sehingga kelilingnya adalah 6x ditambah 7 cm. Oke, alhamdulillah pembahasan kita tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar selesai ya. Perlu diingat bahwa penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Pada video yang akan datang, kita akan bahas tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.